Halo friends, selamat datang pada video pembelajaran PPKN bersama Mr. Anggoro. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas sedikit tentang sejarah terbentuknya BPUPKI dan sampai pada masa sidang BPUPKI. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan kisah sejarah tersebut. Bagaimanakah kisah sejarah selengkapnya? Mari kita saksikan dan cermati bersama-sama. Halo, mari kita awali dari perumusan Piagam Jakarta pada masa reses rentang 2 Juni hingga 9 Juli 1945. Sidang BPUPKS 1 dilanjutkan oleh Panitia 8 pada masa reses. Nama Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka sudah disepakati. Namun, rumusan dasar negaranya belum terbentuk karena masih ada perdebatan antar golongan. Dengan jiwa kebangsaan dan nasionalisme yang tinggi, Panitia 8 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno merelakan waktu resesnya untuk mengumpulkan 38 orang anggota BPUPKI. Sebagian dari mereka kebetulan berdatangan dari daerah luar Jakarta untuk menghadiri sidang Chow Sang-in, dan sebagian lagi memang berada di Jakarta untuk melanjutkan pembicaraan mengenai berbagai masalah yang menjadi tugas Panitia 8, yaitu terutama masalah dasar negara, hubungan agama, dan negara. Setelah pembicaraan melalui ke-38 orang itu, dilanjutkan pembentukan Panitia Perumus Dasar Negara Indonesia yang beranggotakan 9 orang dan kemudian disebut Panitia 9. Tugas panitia ini untuk menuntaskan berbagai masukan tentang dasar negara Indonesia merdeka. Dalam rapat di masa reses ini pun mengalami perdebatan dari golongan agamis dan kaum bangsawan. Setelah melakukan kompromi antara 4 orang dari kaum kebangsaan atau nasionalis dan 4 orang dari golongan Islam, pada tanggal 22 Juni 1945 di malam hari, Panitia 9 kembali mengadakan rapat di rumah Insinyur Soekarno yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Panitia 9 menghasilkan rumusan naskah rancangan Mukadimah Hukum Dasar yang di dalamnya tercantum rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Berikut adalah anggota Panitia 9. Ketua adalah Insinyur Soekarno, wakil adalah Dr. Andes Muhammad Hatta, kemudian ada Abdul Kahar Muzakir, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Alexander Andreas Maramis, Abi Kusno Cokro Suyoso, dan Ahmad Subarjo. Rumusan dasar negara yang ada pada Jakarta Charter kemudian menjadi konsep dari terbentuknya dasar negara Indonesia merdeka. Perubahan rumusan sila pertama pada Jakarta Charter yang berbunyi ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut atas prakarsa Dr. Andes Muhammad Hatta setelah mendengar pesan dan keberatan dari pemeluk agama selain Islam, dan tentunya setelah berkonsultasi dengan pemuka Islam. Inilah bukti bahwa pemimpin-pemimpin pada waktu itu benar-benar menempatkan keutuhan negara dan persatuan bangsa di atas kepentingan apapun yang lain. Sehingga dengan demikian, maka rumusan dasar negara Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perbedaan dan kesepakatan dalam sidang-sidang BPUPKI. 1. Dalam sidang pertama, terdapat perbedaan pendapat tentang dasar negara antara para anggota yang berpaham nasionalis dan yang berpaham agama tentang ketuhanan. Setelah melalui musyawarah, rancangan dasar negara disetujui dan dimuat dalam sebuah dokumen yang bernama Piagam Jakarta. 2.
Dalam sidang kedua, para anggota berbeda pendapat tentang bentuk negara, yaitu kerajaan atau monarki, negara Islam, negara federal, atau negara republik. Setelah melalui pemungutan suara, disetujuilah bentuk negara Indonesia adalah negara republik. Ketiga, pada sidang kedua terdapat perbedaan mengenai wilayah NKRI. Melalui musyawarah disetujui bahwa wilayah negara Indonesia adalah seluruh wilayah kepulauan Indonesia yang semula menjadi wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Pembentukan PPKI. PPKI atau singkatannya adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang disebut juga dengan Dokuritsu Junbinkai, dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 sesuai dengan pengumuman Shogun atau pemerintahan tentara Jepang untuk seluruh daerah selatan. PPKI sendiri diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Anggota PPKI sendiri terdiri dari 21 anggota termasuk wakil dan ketuanya. Pada tanggal 6 Agustus 1945 dan 9 Agustus 1945 terjadi peristiwa besar yang sangat menggegerkan dunia, yaitu pada tanggal 6 Agustus kota Hiroshima dibom atom oleh pihak sekutu. 3 hari kemudian, tepatnya tanggal 9 Agustus, bergiliran kota Nagasaki yang dibom atom oleh pihak sekutu. Karena peristiwa inilah, kemudian pada tanggal 15 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Hal ini menjadikan Indonesia mengalami vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para pendiri bangsa untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kekosongan kekuasaan yang terjadi di Indonesia setelah Jepang menyerah kalah kepada sekutu tanggal 15 Agustus 1945 mendorong para pejuang golongan muda mendesak agar Indonesia segera memproklamirkan kemerdekaannya. Untuk menghindari pengaruh yang tidak baik dari kalangan yang tidak menginginkan Indonesia segera merdeka, maka dibawalah Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Kemudian yakin bahwa Indonesia harus segera memerdekakan diri, maka dibawalah kembali Soekarno dan Muhammad Hatta pulang ke Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945. Selanjutnya dirumuskanlah teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda yang beralamat di Jalan Diponegoro nomor 1 Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Sehari setelah proklamasi, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipandang sebagai perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia sekaligus pendiri negara melaksanakan sidang untuk menindaklanjuti proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sidang berhasil menetapkan 3 hal yang sangat penting bagi negara Indonesia, yaitu yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang di dalamnya terdapat dasar negara. 2. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Dengan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia oleh PPKI tersebut, maka secara bersamaan ditetapkan pula dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Karena rumusan Pancasila tersebut telah tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar pada alinea keempat. Undang-Undang Dasar tersebut kemudian disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Komitmen para pendiri bangsa. Komitmen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Komitmen dalam praktiknya adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melaksanakan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan bersungguh-sungguh. Berikut adalah beberapa contoh komitmen yang dimiliki oleh para pendiri bangsa ini.
Yang pertama, memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Para pendiri bangsa dan negara memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi yang mereka wujudkan dalam bentuk mencintai tanah air dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa dan negara dalam merumuskan Pancasila dilandasi oleh rasa memiliki terhadap Indonesia. Yang ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang. Para pendiri negara selalu bersemangat dalam memperjuangkan dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Seperti Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan para pendiri negara lainnya yang mengalami begitu banyak halangan dan rintangan dalam perjuangan mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. 4. Mendukung dan berupaya secara aktif di dalam mencapai cita-cita bangsa. Upaya yang mereka lakukan adalah dengan selalu menggelorakan semangat dan cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kelima, melakukan pengorbanan pribadi. Bentuk pengorbanan pribadi yang dilakukan para pendiri bangsa, contohnya adalah dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Semangat para pendiri bangsa. Semangat para pendiri negara dan bangsa dalam merumuskan Pancasila dapat dilihat dari sikap-sikap mereka berikut ini. Yang pertama, mengutamakan musyawarah. Yang kedua, menghargai pendapat. Yang ketiga, tanpa pamrih. Yang keempat, kerja keras. Yang kelima, rela berkorban. Yang keenam, memiliki keberanian. 7. Mengutamakan persatuan dan kesatuan. 8. Mencari kesepakatan atau mufakat. Dan yang ke-9, menghindari kekerasan. Demikianlah video pembelajaran PPKN dari Mr. Anggoro. Semoga dengan video pembelajaran ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita semua ya. Sekian dari Mr. Anggoro, see you on the next video and goodbye.